ada lucu gitu Bita. Dia tuh kayak nyuruh saya tuh takut kayak dia gitu kan. Kemarin dia ngambek-ngambek, terus ya udah saya ajak main bola kan. Terus? Udah, dia lemparin saya bola, terus dia bilang gini, oh, dia ngasih kode saya gini, saya disuruh gini sama dia, gitu. Habis itu disuruhnya kayak orang ketakutan gitu, dia bilang gini, dah dah, gitu, terus disuruh tutup muka Oh, gitu. Terus oh, dia mau lemparin bola, tapi saya disuruh gini dulu, terus ah, saya gini, oh ah. ya bener takut, 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 dia seneng banget, dia kayak apa sih kayak Oh, lucu ya. Jadi dia mau mau apa mau lihat ekspresinya bundanya ya kayak dia kalau dilempar bola tuh agak deg-degan gitu gimana agak gitu ya. takut gitu. Ih, Jadi lucu ya. kalau dia saya lemparin dia kan gini, gitu. Terus dia mau lemparin saya gini, dia suruh saya gini, kayak Lucu ya. nyuruh-nyuruh gitu loh. Ini loh dia itu membuat saya juga takjub sama dia. Beda gitu dia. Sangat apa ya? Sangat peduli sama orang. Sementara kan kalau autism katanya nggak gitu. Katanya kan lempeng-lempeng aja. Ini enggak. Dia nonton, dia paham. Dia Iya. ekspresikan ke orang. Dia utak-atik orang supaya bisa tektok sama dia. Dia main sama kakak. Mungkin itu ya pengaruhnya ya. Karena dia main Kalau sama main kakak. sama kakak, sekarang durasinya lebih banyak. Dia lebih senang sama kakaknya daripada sama mamanya. Ya Ya, iyalah mamanya nggak menarik. jadi misalnya kakaknya datang langsung kakaknya digigit. Jatuh, eh gitu kan. Soalnya responsnya lebih cocok buat dia. Iya. Kalau kita kan responsnya membosankan. Terus habis itu terus ada satu kata misalnya lagu apa gitu dia kan nggak suka kalau dia itu dia ketawa-tawa dia cari kakaknya terus kayak dia ngumpet terus dia kayak lempar bola main lempar tangan bola bolanya nggak ketangkep sama dia sambil ngambil dikit kekek Ah. tangkap lagi itu Ya dikejar udah kakaknya. main ya. Udah main dan Iya. berinteraksi ya. Cuman Ah, ah. kata-katanya sih belum kayak Oh enggak enggak. bisa. Kalau kata-kata mah kalau kita menjadikan itu tolok ukur, kita akan frustrasi sendiri. Karena dia Hmm. tipenya yang berinteraksi tapi kata-katanya terbatas dan dia mengekspresikannya dengan cara lain. Dia pakai Hmm. gerakan, dia pakai muka gitu kan. Bukan dengan ngobrol, bukan dengan tektok cerita-cerita. Kayaknya kayaknya bukan tipe yang kayak begitu. Biarpun misalnya dia kekejar nih mulai banyak Iya. bicara, tapi untuk bercerita tuh levelnya aduh susah lagi. Iya. Mm-mm. Ada tuh yang kemarin guru renangnya kan nyuruh dia gerakin kaki. Dia kan nggak mau Mm-mm. tuh kalau dia teratur gaya ini gitu. Nangis kan, abis nangis dia nggak mau deket tuh sama coachnya. Dicari sama coachnya tuh sama coachnya diajak main di kolam cetek kayak Ah, gitu-gituin air kan. Terus dia ah, dari ah, jauh gini, tuh gitu padahal nggak ah, nyampe. Suaranya nggak ah. kencang. Terus ada kakaknya sebelahnya, terus dia ngajakin kakaknya di tangan kakaknya digerakin dibilang suruh bantu nyiram coachnya gitu. Suruh Nanti ayo disiram bantuin gue apa bales si coach gitu kali ya ya. disiram balas. Coachnya ketawa-tawa aja, dia dari jauh, terus kakaknya dipanggil, akhirnya kakaknya bantu. Kocak ketawa-tawa juga. Iya, dia itu masuk ke level yang dia ngajak main itu sesuatu banget sebetulnya. Kadang-kadang tapi kita sebagai ibu seringkali patah hati ngeliat ya dia kok cuman ah oh aja sih gitu Ya, kan. Kan. Ya itu wajar sekali karena kita ya namanya mamah ya, pengennya kan lebih. Cuman ya kita juga jangan lupa kalau ngeliat ke atas terus tengeng. iya. Sementara kita juga harus menghargai bahwa dia nyampe ke titik ini juga nggak sesederhana itu. Kan kalau dulu-dulu dia main tuh masih paralel, lolo gue, ya kan? Terus harus pakai benda. Nah, ini sekarang berbagi aktivitas itu levelnya naik lagi tuh, gitu. Dan itu eh, susah ngajarinnya. Susah. Dia tuh bisa dan dia mau. Dia sendiri tertarik. Saya rasa karena faktor ada kakaknya dan kakaknya itu ngajak dia main, bukan tipe yang cuek. Ngemong sekali kakaknya itu sesuatu yang kita harus syukuri juga. Tapi dia juga kalau yang sering ketemu pasti dia ngajak mainnya tuh maksudnya diajak main tuh dia nyambung gitu kayak misalnya sama neneknya misalnya neneknya apa gitu dia mau tenang neneknya dikitik gitu kan. Tapi kalau yang nggak kenal bang nggak Ya jarang ketemu. iyalah. Ibu juga ketemu orang kalau jarang juga nggak bisa ngobrol. Ah, si ibu teh naon. Kita emang gitu. Udah gitu ya biarpun sering ketemu, tapi dia ngerasa orang ini nggak nerima dia, dia juga nggak bisa segitunya loss. Biasanya begitu. Mereka sensitif. Oh, ada kejadian kayak gitu Bisa Oh misalnya ya, dia tuh.
lagi kapan kan kakaknya mau tidur kan atas bawah nih, dia tidur Hmm, kakaknya di bawah sendiri padahal itu yang beresin spray itu kakak adiknya. Terus kakaknya tiba-tiba datang ada yang guling sendiri langsung lempang, Suah nggak boleh di sini, aku mau sendiri gitu kan. Nggak boleh sebelah aku. Kan sering sekarang tuh dia maunya tidur sama kakak, apa kayak ah, main gitu berdua hmm. kitik-kitik gitu. Habis itu udah, terus ini kakak nggak boleh kayak gitu, kamu harus terima dong, aku nggak mau dia berisik, naik turun aku mau tidur gitu kan. Dan kayak gitu kak, adikmu denger loh, dia tahu kamu nggak suka sama Ya, dia, kamu tidur sama ya, dia. Bener, dia nggak mau tidur sama kakaknya. Dia iya. tidur di punggung saya. Ya ampun, saya sedih juga. Ah, Apa, kok kamu nggak nerima adik sih? Adikmu emang kayak gitu. Maksudnya perlakuannya emang kayak gitu. Gitu. Kalau kamu nggak mau, kamu pindah tidur di situ biar nggak diganggu. Gitu. Terus kayaknya kakaknya ngerasa bersalah gitu deh. Gini aja. ya itu apa namanya proses ya, pendewasaan. Si kakak juga butuh waktu dan butuh untuk dijelaskan. Dan apa namanya penyelesaiannya sih menurut saya masih wajar-wajar aja. Si adik juga berproses bahwa kadang-kadang orang lain tuh nggak bisa lo ajak apa yang lo mau gitu. Hmm. Ya kan memang memang naik turun apalagi ya si kakak akan masa remaja. Itu Ya, akan ini lagi gitu. Jadi bukan bukan masalah dia mau terima adiknya atau bukan, tapi mungkin pada saat itu dia lagi gitu. ya. Ya kan? Jadi Padahal, mungkin caranya dia ekspresi yang harus kita nggak gitu caranya, tapi kamu caranya gini gitu. Ya kan? Supaya masa fase ini tuh nggak ada yang sakit hati gitu. Kan si adiknya juga sakit hati kan digituin. ya, tidur sama saya. Ngerti banget loh mereka tuh sangat ngerti. Bahkan ya orang nggak usah ngomong, tapi cuma ngeliatin aja dia udah ngerti. Kayak misalnya saya ajak ke pertemuan keluarga gitu kan, ada yang nerima dia manggil gitu, tapi ada juga yang siapa sih loh gitu kan. Hmm. Nah, anak saya juga tahu orang-orang yang kayak gitu gak dia deketin gitu. Tapi orang-orang yang terima dia ya dia mau di sebelahnya, gitu. Dia santai aja. Hmm. Emang gitu. Jadi itu adalah bagian dari kehidupan keluarga kita gitu. Ya saya mah santai-santai aja gitu. Selama kita masih ada buat anak ini. Nah, perkara si kakak saya juga bisa memahami. Dia juga melalui fase-fase yang membingungkan buat dia. Ya. Kan ya biasa lah umur-umur segitu. Ntar apalagi pas SMP. Ah, selamat ya Bunda ya. Begitu ya saya gini. Aduh. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.